Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang terhormat para bapak dan ibu guru MI Literasi Miftahul Huda, anak-anakku sekalian, siswa-siswi MI Literasi Miftahul Huda, serta para pemirsa Mifta TV dimanapun berada. Puji syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat dan nikmatnya, sehingga kita pada kesempatan kali ini Allah masih mengaruniai kita, Allah masih memberi kita kenikmatan yang tiada tara, nikmat sehat, nikmat sempat, dan bisa menikmati bulan yang agung, yaitu bulan suci Ramadan. Semoga di bulan suci Ramadan ini semua ibadah kita, sholat kita, puasa kita, kegiatan ibadah-ibadah yang lain semoga diterima dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan pada junjungan keharibaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Para siswa-siswi MI Literasi Miftahul Huda dan para pemirsa Mifta TV dimanapun berada, hari ini kajian kitab Lubabul Hadis dalam bingkai Literasi Ramadan 1442 Hijriah 2021 Masehi dalam pesantren Ramadan MI Literasi Miftahul Huda Sumber Mangko Sumber Putih memasuki hari ke-8 di hari ke-11 bulan suci Ramadan ini. Untuk itu kegiatan hari ini Literasi Ramadan dengan kajian kitab Lubabul Hadis hari ini akan disampaikan oleh Ustadz Haji Ridhoi. Untuk itu mari kita ikuti dengan sebaik-baiknya, dengan harapan Allah senantiasa menebar keberkahan, menebar ilmu yang bermanfaat kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kita ikuti kajian Lubabul Hadis bersama Ustaz Haji Ridhoi. Allahumma sholli ala warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita awali kajian kitab ini dengan baca surat Fatihah. Kita diakan kepada mu'alif hadal kitab Syekh Jalaluddin bin Kamaluddin As-Suyuti, dengan harapan kajian kitab ini membawa keberkahan pada kita semua. Alhamdulillah wa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Pada hadir Syekh Jalaluddin bin Al-Ustadz Syekh bin Islam dijawab semua. Bismillahirrahmanirrahim. Lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bapak Ibu guru MI Literasi Huda yang menghormati, siswa-siswi dan pemirsa dimanapun berada, kita niati pagi hari ini untuk mengaji, untuk thalabul ilmi, agar kita masuk dalam sabda Rasulullah yang sudah disampaikan oleh Ustadz Haji Syarif Hidayatullah. Jadi barang siapa yang menuntut ilmu meskipun cuma satu bab, contoh bab Bismillahirrahmanirrahim atau bab sholawat, bab ulama dan ilmu,
maka dia akan mendapatkan pahala yang lebih baik daripada sholat 1000 rakaat. Yaitu sholat sunat lebih utama dari sholat 1000 rakaat. Oleh karena itu, mari pagi hari ini kita awali kegiatan ini dengan niat untuk thalabul ilmi, untuk mengaji. Kita lanjutkan kajian kitab Lubabul Hadis, masih dalam bab keutamaan sholawat. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana wa bi ulumihi bidarin amin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, lan dawuh sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya sholatan wahidatan sallallahu alaihi biha asyra. Man utawi sapane wong sholla iku maca sholawat alayya ing atase ingsun Kanjeng Nabi sholatan wahidatan kelawan maca sholawat sepisan, sallallahu maka paring rahmat Allah sapa Allah alaihi ngatasi man biha sebab maca sholawat sepisan asron ing 10. Wa man shalla alayya asron, wa man lan utawi sapane wong shalla iku maca sholawat sapa man alayya ing ngatasi ingsun asron 10, sallallahu maka paring rahmat sapa Allah alai ngatasi wong biha sebab maca sholawat ping 10 mi'atan ing 100. Wa man shalla alayya mi'atan, wa man lan sabane wong shalla iku maca sholawat alayya ngatasi ingsun mi'atan ping 100, sallallahu alaihi biha alfan, sallallahu maka paring rahmat sapa Allah alaihi ngatasi wong biha sebab maca sholawat ping 100 alfan ing 1000. Wa man shalla alayya alfan, wa man lan utawi sapane wong shalla iku maca sholawat sapa man alayya ngatasi ingsun alfan ping 1000 lam tamassahu naru maka ora bakal ngenani ing wong annaru apa neraka. Maksud dari hadis ini masih lanjutan dari kemarin, sudah disampaikan oleh Ustaz Haji Syarif Hidayatullah. Jadi barang siapa yang mau membaca sholawat cuma 1 kali, sallallahu ala Muhammad misalnya, maka Allah akan memberikan rahmat kepada orang tersebut, yaitu sebanyak 10. Jadi baca sholawat 1 kali dibalas 10 kebaikan, 10 rahmat oleh Allah. Kemudian ditingkatkan lagi, barang siapa yang baca sholawat 10 kali maka akan dibalas 100 kali. Dan barang siapa yang membaca sholawat 100 kali maka akan dibalas berapa? 1000 rahmat oleh Allah, 1000 kali. Dan barang siapa yang baca sholawat sebanyak 1000 kali maka dia tidak akan disentuh oleh api neraka. Itu adalah keistimewaan atau fadilah dari membaca sholawat. Jadi kalau kita mau membaca sholawat 1 kali dibalas 10 kebaikan oleh Allah, 10 rahmat oleh Allah. Jadi bacanya 10 dibalas 100, baca 100 dibalas 1000, membaca 1000 kali sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad sampai 1000 kali, maka tidak akan tersentuh oleh api neraka. Mudah-mudahan kita diberikan hidayah oleh Allah menjadi orang yang rajin membaca sholawat kepada baginda Nabi. Nah, paling tidak kalau bisa setiap hari atau tiap malam membaca sholawat
Berapa kali? 1000 kali. Kalian membaca sholawat 1000 kali, maka besok tidak akan disentuh oleh api neraka. Kalian kan tahu bahwa api neraka itu adalah sangat panas. Bayangkan, api yang ada di dunia itu cuman asapnya saja, mek kuku setok. Dulu pada permulaan dunia itu karena butuh adanya api di dunia untuk masak, kemudian Allah menyuruh malaikat penjaga neraka jadi untuk mengambil api dari neraka sebesar biji miri. Tahu miri ya? Sekian ini miri. Gandul di tengah dunia antara langit dan bumi, maka langit dan bumi itu meleleh. Nah itu mek sak miri. Dijukukno geni tekan rokok sak miri digandul di tengah langit karo bumi, langit karo bumi ki mangko leleh. Saking panasnya geni neraka kebesaran. Kemudian diambilkan lebih kecil lagi besar itu binatang konang. Tahu konang ya? Sing muruk nek bumi lho. Nah, dekek segoro langsung asap. Saking panasnya geni neraka. Akhirnya apa? Cuma diambilkan asapnya saja. Misalnya ada orang ya sudah disiksa di neraka, kemudian diangkat dari neraka, dilebokno ndek geni sing ana ndek donya wong kaya wong ngobong boto kok dilebokno ndek wong sing ngobong boto itu 70 tahun akan tidur nyenyak. Jadi dilebokno ndek geni ndek sing donya sing panas iku turu ngelenggeri. Wong sing teko ndek neraka diangkat dilebokno ndek geni ndek donya. Itu adalah perbandingan antara api neraka, geni neraka karo api yang ada di dunia sekarang ini. Padahal api yang sekarang yang ada di dunia itu panas apa dingin? Sampai ngidek otis munai kira-kira sikile panas apa boten? Panas. Nah, padahal itu cuman asapnya neraka, mek kuku setok. Lah bedake ini besok aku sampean dilebokno nang neraka dadi apa? Lah, kuncinya bagaimana agar kita dibebaskan dari api neraka, agar kita tidak tersentuh oleh api neraka? Maka perbanyaklah membaca sholawat kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi paling tidak baca sholawat sebanyak 1000 kali. Jadi sampai meneng-meneng sampean timbangane apa? Omong-omongan karena manfaati nyekel tasbih kemarin disampaikan oleh Abah Syarif ya, dibaca 1000 kali. 1000 kali itu mau nyekel tasbih ini maka diputar balik pinggir 10 kali. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Nggak sampai 1/4 jam sudah selesai. Paling sekitar 12 menit wis mari di sana. Jadi paling suwe seberapa jam. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Nah, itu bacaan sholawat yang pendek. Kepingin luwih dawa maneh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Boleh. Ingin yang lebih panjang lagi, baca sholawat munjiat misalnya boleh, salawat nariyah boleh. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin latitan alubilukat dan seterusnya 1000 kali. Gak mari-mari ya Mbak. Wis golek sing cendek-cendek sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Iku cendek-cendek sing paling mudah, paling gampang. Jadi diwaca berapa kali? 1000 kali. Misalnya sampai ngantuk ambil delok TV gak apa-apa wis. Nabi delok TV sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu. Soalnya sholawat itu dibaca dengan cara bagaimanapun kita tetap mendapat pahala. Ambil seneng-seneng ambil terbangan tetap oleh pahala. Nah, pemana seneng meneng TV sholawat tadi dengan khusyuk tanpa
wis ambek delok TV oleh maca sholawat, tetap mendapat pahala. Itu keistimewaan dari baca sholawat. Jadi mulai hari ini mumpung bulan Ramadan, kita perbanyak membaca sholawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW dengan harapan kita besok mendapatkan syafaat dari baginda Nabi Muhammad SAW. Hadis berikutnya, waqala sallallahu alaihi wasallam, dan dawuh sapa kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man nasiya sholata alayya faqad akhta'a tariqal jannati. Man utawi sapane wong nasiya iku lali sapa man as-sholata ing maca sholawat alayya ing atase ingsun, faqad akhta'a moko teman-teman keliru sapa man tariqal jannati ing dalane swarga. Jadi hadis berikutnya dijelaskan, barang siapa yang lupa membaca sholawat, nggak mau baca sholawat, atau lupa terus tiap hari lupa membaca sholawat kepada Nabi, maka orang tersebut benar-benar keliru untuk menuju jalan surga. Artinya apa? Kalau kita tidak mau membaca sholawat, besok akan kesasar. Wayai dalon nang swarga mulon sampean keliru ngetan. Nah, wayai nang swarga mangko ngawur sampean malang itu. Nah, kenapa? Karena kita tidak mau membaca sholawat atau lupa membaca sholawat. Bahkan orang yang berdoa saja itu dianjurkan mengawali doanya dengan membaca sholawat atau menutupnya dengan bacaan sholawat. Nggak boleh kita berdoa langsung ngangkat tangan Rabbana atina, nggak boleh, tetapi harus dibuka dengan membaca sholawat. Kalau kita berdoa langsung, maka doa kita itu akan tertolak. Doa kita itu nggak nyampe. Jadi cara surat nangko pakai perangko. Jadi cara sampean kate nelpon nangko punya HP harus ada pulsanya. Kalau nggak ada pulsanya kan nggak nyambung kan ya. Nah, internetan harus punya paketan. Jadi lek sampean dungo, jadi langsung nggak pakai sholawat, maka sama dengan kalian internetan nggak pakai paketan, nggak duit data paketan. Jadi ini nggak iso nyambung, nggak gelem. Jadi sampai telepon nggak punya pulsa, yang nggak bisa sambung. Sama dengan kita berdoa, nggak mau membaca sholawat kepada Nabi, maka doa kita itu akan tertolak atau tidak bisa sampai kepada Allah. Oleh karena itu kita awali kalau berdoa kepada Allah dengan membaca sholawat seperti yang biasa diajarkan oleh Bapak Ibu Guru. Tadi kita awali atau kita berdoa, Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi ajma'in walhamdulillahirabbil alamin. Itu caranya. Kemudian ditutup. Nah, tadi setelah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa baraka wasallam. Nah, walhamdulillahirabbil alamin. Itu menjadi syarat agar doa kita itu bisa sampai ke hadirat Allah, agar doa kita itu dikabulkan oleh Allah. Jadi kalau kita lupa kepada sholawat, maka kita keliru untuk menuju jalan surga. Hadis berikutnya, waqala sallallahu alaihi wasallam, lan dawuh sapa kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna aulan nasi bi yaumal qiyamati aktsaruhum alayya sholatan. Inna aulan nasi saat temene luwih utamane menungso bi monggo ingsun kanjeng Nabi yaumal qiyamati besok ing dina kiamat, aktsaruhum yaiku paling akeh menungso alaya ing atase ingsun sholatan apane oleh maca sholawate. Jadi Rasulullah SAW bersabda,
orang yang paling utama, orang yang paling baik. Jadi bagi Nabi besok hari kiamat itu adalah orang yang paling banyak membaca sholawatnya kepada Nabi. Wong sing paling akeh maca sholawat iki besok dadi wong sing paling apik dhewe dina kiamat mungguh Kanjeng Nabi. Orang ini akan dicari oleh Nabi, akan diberikan syafaat oleh Nabi. Oleh karena itu perbanyaklah membaca sholawat. Jadi perbanyaklah baca sholawat, terutama di bulan suci Ramadan ini, dengan harapan kita kelak mendapatkan syafaat dari baginda Nabi Muhammad SAW. Bahkan orang yang paling banyak baca sholawatnya, jadi akan ditemui oleh Nabi. Jadi akan bermimpi bertemu dengan Nabi. Kalau kalian ingin bertemu dengan Nabi, kalau kalian berindu kepada Nabi, maka perbanyaklah membaca sholawat. Saya akan bercerita sedikit tentang keistimewaan sholawat ya. Dulu ada orang yang ingin bekerja tapi sing nyambut gawe ini mangko gelis oleh hasil. Jadi bekerja nyambut gawe ini memang gak pakai soro tapi hasilnya oleh akeh. Nah caranya apa? Oh bengi nggawa linggis. Jadi lapo nyolong. Jadi maling. Jadi nyambut gawe dulu oleh akeh, oleh sepeda motor, oleh duit, macam-macam, oleh mas-masan. Nah dulu ada orang berniat semacam itu, kepingin jadi maling sing profesional, sing sakti. Nah, ya apa caranya? Akhirnya orang tersebut itu wiritan maca sholawat saakeh-akeh, maca sholawat ambek tirakat. Nanti di suatu tempat, nanti maca sholawat di kuburan, nanti pirang-pirang dino maca sholawat terus. Akhirnya apa? Dia itu didatangi seseorang, diberikan sebuah alat. Cara saiki sama ngarani linggis cilik. Jadi linggis cilik, dikai linggis cilik, diterima. Akhirnya linggis itu maka juga balik. Kapan digawe nyokit lawang, semua pintu yang di rumah itu terbuka otomatis. Lawang dicukit, linggis itu mangkok, lawangi kamar, lawangi lemari, sak jero omah itu buka dhewe. Akhirnya apa? Berangkat dari mangko kate budal dadi malik. Katene nyolong. Soalnya wis duwe senjata, duwe punya alat. Linggis cilik mangko kapan digawe nyukit iso buka lawang semua yang ada di rumah itu. Wis budal. Ono di tengah-tengah perjalanan dia itu akan mencuri. Lah kok ono suara misalnya jenenge Paico, Paico lek sholawat ojo digawe nyolong. Sholawat ojo digawe sarana dadi maling. Krungu suara ngono bredek gemetar, akhirnya dia tuh nggak jadi berangkat mencuri, pulang terusan balik mlebu nang jero kamar maca sholawat wis. Akhir maca sholawat. Begitu maca sholawat langsung didatangi oleh baginda Nabi. Ditekani wong cobaan, wong ganteng, wong ambune wangi, nunggu ini sandingi. Sehingga dia tobat, wis gak dadi maling, jadi gak kepingin dadi maling, terus bendina maca sholawat di kamar mangko dengan khusyuk, langsung baginda Nabi itu datang di sampingnya. Itu keistimewaan membaca sholawat. Kalau kalian ingin bertemu dengan baginda Nabi, nah, baik itu dalam kenyataan atau dalam mimpi, maka perbanyaklah membaca sholawat kepada Nabi dengan niatan yang ikhlas. Jadi niat rindu kepada Nabi, niat ingin mendapatkan syafaat dari baginda Nabi, insya Allah Nabi akan hadir kepada kita baik dalam keadaan mimpi atau dalam keadaan nyata. Itu kajian
tentang keutamaan baca sholawat yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang manfaat barokah dan kita diberikan hidayah oleh Allah selalu rajin membaca sholawat, dan kelak kita tergolong orang-orang yang mendapatkan syafaat dari baginda Nabi Muhammad SAW. Kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.